Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassallallahu wasallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, di pembahasan yang lalu telah kita bahas berkaitan tentang kedudukan sunnah di dalam syariat terhadap Al-Quran, di mana as-sunnah ini sebagai penjelas, termasuk sebagai penafsir, termasuk sebagai pembatas, bahkan membawa hukum yang independen, yang hukum tersendiri yang tidak ada dalam Quran. Jadi kedudukan sunnah demikian agung, bahkan derajatnya kalau dari segi kandungan pendalilan, ya, derajatnya sama saja dengan Al-Quran, sama-sama wahyu. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, ala inni utitul Quran wa mislahu ma'ah. Ketahuilah bahwasanya aku telah diberi oleh Allah Al-Quran dan yang semisalnya bersama Quran, yaitu sunnah. Demikian pula Allah Ta'ala berfirman, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha, bahwa Nabi Muhammad itu tidak berbicara dari hawa nafsunya kecuali wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Jadi sabda-sabda Nabi, sunnah Nabi ini juga termasuk wahyu yang derajatnya sama dengan Al-Quran. Oleh karenanya Nabi mengaitkan antara Quran dan sunnah sebagai jalan keselamatan dari kesesatan. Nabi mengatakan, taraktu ba'di amrayn ma in tamassaktum bihima falan tadillu abada, kitaballah wa sunnati. Aku telah tinggalkan bagi kalian dua pusaka yang kalau kalian berpegang teguh kepada keduanya tidak akan tersesat selamanya, yaitu apa? Al-Quran dan sunnahku, kata. Jadi istilah sunnah ini istilah wahyu, ya, yang Nabi SAW menyebutkannya. Nah, sekarang masuk ke inti bahasan kita, yaitu hak sunnah, ya, hak sunnah di halaman 57, ya. Pak Didi punya lah PDF? Nah, ini yang Tafsiratul Anam bil Huquqi fil Islam, ya. Taib, yang punya kasih dah. Tafsiratul Anam bil Huquqi fil Islam. Taib, kita baca mulai halaman 57 di paragraf yang paling bawah, ya. Kita baca lagi ungkapan terakhir kemarin. Mu'alif mengatakan rahimahullah, fa sunnatu sya'nuha 'azimun jiddan. Maka sunnah itu kedudukannya sangat agung sekali. Fahiyal masdarul tsani min masadirit tasyri'. Maka dia adalah sumber yang kedua dari sumber hukum syariat. Walagina lil Qur'an yani sunnati abadan. Dan Quran sangat butuh kepada sunnah selama-lamanya. Tidak mungkin Quran dijalankan tanpa sunnah. Walagina lil muslimina yani sunnati abadan. Demikian pula kita kaum muslimin sangat berhajat kepada sunnah, yang tidak cukup hanya Quran, ya. Wali sunnati 'alal muslimin huququn katsiratun. Dan sunnah bagi setiap muslim memiliki hak yang sangat banyak. Cuman di antaranya, ya, beliau hanya membahas beberapa hak. Taib, awalan, hak yang pertama, an yu'azzimuha wa yatamassaku biha, ya, wa yu'addu 'alaiha bin nawajid, yaitu mengagungkan sunnah. Ini kewajiban kita, berpegang dengannya
dan menggigitnya dengan gigi geraham. Ya. Apalagi di akhir zaman Nabi wasiatnya apa? Faman ya'ish minkum ba'di fa sayara ikhtilafan katsira fa 'alaikum bisunnati wa sunnati al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. 'addu 'alaiha bin nawajid. Tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid. Jadi poin pertama ini diambil dari hadis Nabi. Ya, kata Nabi tamassaku biha. Berpegang teguhlah dengan sunnah tersebut. Wa 'addu 'alaiha bin nawajid, dan bergigitlah dengan gigi geraham. Terus berikutnya wayun syuruha bainan nas, dan menyebarkannya di tengah-tengah manusia. Ya, nanti ada beberapa dalil-dalil jamaah dari Quran, dari hadis, termasuk dari sikap para salaf terhadap bagaimana mereka pengagungan terhadap sunnah. Ya, bagaimana mereka pembelaan terhadap sunnah. Kalau sunnah dilecehkan tuh mereka marah. Ya, maka marah-marah seperti ini, spontan marah itu tidak masalah, bahkan harus marah karena Allah. Ya. Para sahabat demikian, kalau ada orang melecehkan sunnah ajaran Rasul, contoh jenggot, main-main dengan jenggot ini, kita gak boleh diam, membela sunnahnya Rasul ini, ajaran Rasul. Ya. Kalau yang dilecehkan adalah jenggotnya dari sisi dia sebagai syariat. Ya. Taib, wa qad ja'atil adillatu minal kitabi wa sunnati wa aqwali sahabah wa af'alihim tadullu ala dhalik. Dan telah datang dalil-dalil dari Al-Quran, wa sunnati dari sunnah, wa aqwali sahabat dan dari kalam perkataan-perkataannya sahabat, wa af'alihim dan perbuatan-perbuatan mereka. Tadullu ala dhalik, yang menunjukkan atas poin pertama ini, yaitu pengagungan terhadap sunnah, berpegang teguhnya kepada sunnah, menggigitnya dengan gigi geraham. Ini maknawi maksudnya, jadi berpegang dengan kuat gitu kepada sunnah apapun yang terjadi. Ya. Oleh karenanya diberi pahala jemaah orang yang berpegang dengan sunnah di akhir zaman, diberi pahalanya 50 pahala, 50 orang pahala sahabat Rasulullah, 50 sahabat. Ya. Jadi demikian besar, karena memang ujiannya berat berpegang teguh dengan sunnah di akhir zaman. Nabi telah mengisyaratkan akan mendapat gangguan, mendapatkan perlakuan buruk. Ya, Nabi mengatakan, la tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'alal haqq. Akan senantiasa ada sekelompok dari umatku yang tegak ada di atas kebenaran. Sekelompok, tidak semua umat Islam, sekelompok saja. Lalu Nabi mengatakan, la yadurhum man khadalahum. Tidak membahayakan mereka orang-orang yang mengganggu, mencaci, memaki. Enggak, yakni tidak ngaruh gitu cuma. Dia enggak ngepek, dicaci, dimaki, cuek, enggak ngaruh. Wala man khalafahu, demikian pula tidak akan membahayakan mereka orang-orang yang mengingkarinya dari ahli bid'ah. Tidak masalah, banyak kebid'ahan, tidak masalah. Dia tetap tegar di atas kebenaran. Ini isyarat berarti orang yang berpegang teguh dengan sunnah di akhir zaman ini akan mendapat perlakuan buruk. Cibiran, bulian itu minimal. Bahkan bisa jadi gangguan fisik dan yang semisal. Ini membutuhkan kita untuk bersabar. Maka digambarkan oleh Nabi as-sabir, ya, di akhir zaman itu kal-qabid 'alal jamr. Orang yang sabar di akhir zaman itu seperti berpegang dengan bara api. Demikian kondisi orang-orang yang berpegang teguh di akhir zaman. Taib. Dalilnya apa tadi? Quran, sunnah dan aqwal para salaf. Sekarang yang pertama dulu, al-awwal, al-adilatu min kitabillahi ta'ala. Dalil dari kitabullah, yakni Al-Quran, ala ta'zimi sunnati wa tamassuki biha, yang menunjukkan kepada wajibnya kita pengagungan terhadap sunnah dan berpegang teguh dengan sunnah. Baik. Yaitu ayat-ayat yang memerintahkan mentaati Rasul. Itu sudah intinya. Banyak sekali kan ayat-ayat yang perintah mentaati Rasul. Berarti maknanya mentaati sunnah, karena sunnah maknanya petunjuk Rasulullah. Sunnah itu. Contohnya yang pertama surah An-Nur ayat 54. Qala ta'ala, Qul ati'ullaha wa ati'ur rasulah. Katakan Muhammad, taatilah Allah dan taatilah Rasul. Ya. Dan orang yang mentaati Rasul ini bentuk mencintai Allah, mencintai Rasul.
Makanya tolak ukurnya orang cinta Rasul atau tidak, lihat itibanya dia kepada Rasul. Dan ini Allah tegaskan sebagai bentuk batu ujian. Barometer orang itu cinta Allah, bukti cintanya hakiki, cintanya sejati, bukan cinta palsu, adalah dilihat itibanya atau tidak kepada Rasul. Allah mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Katakan Muhammad, apabila kalian mencintai Allah maka fattabi'uni, ikutilah aku. Apa balasannya? Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Balasannya Allah mencintai kalian dan mengampuni. Ayat ini kata Imam Ibnu Katsir dan para ulama lain, ayat ini asbabun nuzulnya adalah di saat itu ada orang-orang yang mengaku cinta Allah. Maka Allah uji dengan ayat ini. Ya. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Sehingga Al-Imam Ibnu Qayyim, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, hadhil ayatul karimah hakimatun. Ayat yang mulia ini hakimah, sebagai barometer, sebagai pemutus, ya, sebagai bentuk pembuktian ala man idda'a, bagi orang yang mengaku-ngaku mahabbata ar-rasul, mahabbat Allah, ngaku-ngaku cinta Allah, cinta Rasul, walaysa huwa ala tariqatil Muhammadiyah, sementara dia kata Imam Ibnu Katsir tidak di atas jalannya Rasul, jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fakadibun fi dakwah, maka orang ini dusta dalam pengakuan cintanya. Cintamu dusta ketika merayakan Maulid, ketika melakukan kebid'ahan lalu ngaku cinta Rasul, cintamu dusta. Ya. Karena Maulid adalah amaliyah ibadah yang tidak dikerjakan Rasul, para sahabat, imam yang 4, tidak pula memerintahkan. Adapun perintah cinta Rasul, nah, bahkan wajib, bahkan menjadi bagian dari pondasi agama. Orang yang tidak cinta Rasul kafir hukum. Orang yang tidak cinta Rasulullah kafir. Ya. Baik. Yang kedua, wa qala ta'ala, "May yuti'ir rasul faqad ata Allah." Surah An-Nisa 80. Ini halaman 58 ya. Ini halaman berikutnya. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala telah berfirman, man yuti'ir rasul, siapa yang mentaati Rasul, faqad ata'a Allah, maka sungguh dia telah mentaati Allah. Nah, jadi kalau taat Rasul itu sifatnya mutlak, jangan diteliti lagi. Tapi kalau taat kepada ulil amri, taat kepada ulama, itu tidak mutlak, tapi harus ditimbang sesuai atau tidak dengan perintah Allah atau perintah Rasul, sesuai tidak dengan wahyu dari Al-Quran atau dari As-Sunnah. Baik. Dalam surah An-Nur ayat 54, dan ini subhanallah diantara keistimewaan orang yang beritiba kepada sunnah Nabi, ya, itu akan mendapat jaminan Allah, pasti dapat petunjuk. Ini ayatnya An-Nur 54. Wa in tuti'uhu tahtadu. Siapa yang mentaati Rasul maka dijamin dia akan mendapat hidayah. Maka lihat, orang yang itiba kepada Rasul itu pasti dalam beragamanya dijauhkan dari penyimpangan, kesesatan, pasti di atas petunjuk. Maka cara mencari atau mendapat petunjuk diantaranya berusaha semaksimal mungkin itiba kepada sunnah Nabi ini. Ya, perintah-perintah Nabi semuanya, akidahnya apalagi ibadahnya, ya. Baik. Jadi surah An-Nur 54 faedahnya apa? Bahwa diantara keistimewaan ittiba kepada Nabi adalah mendapat hidayah, tahdadu. Baik. Yang berikutnya waqala ta'ala, dan dalam surah Al-A'raf ayat 158 Allah Ta'ala berfirman wattabi'uhu. Ini semakna dengan ayat sebelumnya. Wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Dan taatilah Rasul, ya. Taatilah Rasul oleh kalian la'allakum tahtadun, agar supaya kalian atau mudah-mudahan kalian mendapat petunjuk. Ya, mendapat petunjuk. Maka orang-orang yang ada di atas sunnah diselamatkan dari penyimpangan. Dia tidak berbuat syirik, dia tidak akan berbuat bid'ah. Bahkan sangat hati-hati sekali, jemaah.
Imam Malik itu luar biasa. Imam Malik loh coba ya. Ada orang yang adzan, sebelum adzan dia ini berdehem. Sebelum adzan dia dehem. Imam Malik apa? Mubtadi, ahli bid'ah kamu. Dimarahi sama Imam Malik. Hatta, lu kenapa jemaah? Memang enggak boleh dehem. Kalau dia meyakini dengan berdehem ini adalah sunnah, maka itu menjadi bid'ah. Itu maknanya. Saking hati-hatinya loh ulama dulu kepada yang namanya bid'ah. Apalagi zaman sekarang, kalau Imam Malik dengar orang-orang muadzin sekarang, sebelum adzan bagaimana? Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar. Mana dalil sholawat dulu sebelum adzan? Termasuk Allahumma rabb hadhihi setelah adzan ini yang dibaca bukan oleh muadzin. Jadi muadzin enggak baca apapun, la bismillah, wala hamdalah, wala salawat. Di akhirnya tidak baca apapun. Selesai adzan selesai. Adapun Allahumma rabb hadhihi dan seterusnya, salawat dan seterusnya, itu bagi yang mendengar. Idza sami'tumul muadzin faqulu mithla ma yaqul. Kalau kalian mendengar orang yang adzan, maka ucapkanlah, ikuti seperti perkataan muadzin. Lalu thumma sallu alayya, lalu bersalawatlah kepadaku, lalu thumma sallallahu liyal wasilah, lalu mohonkan kepada Allah untuk al-wasilah. Baca Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma wa salatil qa'imah ati Muhammadin al-wasilah al-fadilah maqamah dari wa'atahu. Selesai. Innaka la tukhliful mi'ad, itu tambahan yang tidak sahih. Jadi sampai wa'atahu. Kan mantap lah ini loh singgarai bid'ah itu. Singgarai bid'ah itu kan mantap jadi. Mantap jadi sopo. Dong sing duwe agama ini Rasulullah. Maka kata Imam Malik, "Fama lam yakun yauma idzin dinan lam yakunil yauma dinan." Kalau di zaman Rasul tidak ada bacaan ini, bacaan itu, zikir ini, zikir itu, maka zaman sekarang pun dia bukan bagian dari agama. Dia dianggap tidak ada. Itu cuma. Jadi di antara sebab muncul bid'ah itu karena menganggap baik ya, sesuai dengan akal manusia. Baik. Berikutnya waqala ta'ala. Ini surah Al-Hasyr ayat 7. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Ini dalil tentang kewajiban kita mengagungkan sunnah, ittiba kepada sunnah. Jemaah. Apa kata Allah? Wa ma atakumur rasul, apa saja yang datang dari Rasul maka ambil. Hatta walaupun di Quran enggak ada, tapi ada Rasul hadisnya, maka ambil hukum itu. Kan banyak sekarang ini ketika di Quran enggak ada, dianggap enggak ada hukumnya. Contoh haramnya anjing, haramnya binatang buas. Ya, di Quran enggak ada. Lalu kata mereka berarti binatang buasnya hukumnya makruh saja, makan anjing makruh. Di antaranya mazhab Maliki. Dan memang demikian, dalil mazhab Maliki adalah ini. Karena anjing binatang buas itu tidak ada dalam Quran, pelarangannya tidak ada. Berarti kembali kepada hukum asal. Yani boleh, hanya saja Imam Malik memakruhkan bukan menghalalkan. Karena memang ada isyarat di dalam hadis, yaitu kullu dhinabin minas siba fa akluhu haram. Setiap binatang buas yang bertaring maka memakannya haram. Sehingga mazhab Maliki memakan anjing itu makruh. Tapi yang benar mazhab mayoritas. Karena walaupun di Quran tidak ada, ini kan hadis dan ini jelas setiap binatang buas, ya anjing termasuk bertaring, ya, maka hukumnya haram. Wa ma nahakum anhu, dan apa yang dilarang oleh Nabi fantahu jauhi. Berarti ayat ini mengisyaratkan bahwa ini adalah sunnah, ya, bahwa sunnah menjadi sumber hukum. Karena apa saja yang datang dari Nabi ambil, yang dilarang jauhi. Seorang sahabiah Ummu Ya'qub pernah marah-marah sama Abdullah bin Mas'ud. Gara-garanya Abdullah bin Mas'ud yakni melaknat gitu ya, wanita yang mencukur alis, wanita yang mencukur alisnya. La'ana
la'anallah, Allah melaknat an-namisah wal mutanamisah wal wasimah wal mutawasimah. An-namisah itu yang cukur alis, dan di situ lafadznya perempuan, namisah. Namisah perempuan, tapi laki-laki juga sama. Hanya saja disebut perempuan itu karena kebanyakan yang suka cukur alis siapa? Perempuan. Ini alisnya dicukur habis, nanti pakai spidol diperingkilin. Ya tergantung selera aja, Mak. Ada yang setengah lingkaran aja, Mak. Ada yang terserah, yang sesuai selera. Atau kalau nggak ada spidol diambil lah apa? Enggak, yang panci itu, yang panci ireng itu ambil. Ya, areng. Rata-rata kan perempuan. Dan yang mencukur dan yang minta dicukur. Yani kalau misalnya salon kecantikan itu cukur alis ya. Nah, yang mintanya nih sama-sama terlaknat. Yang salonnya terlaknat, yang mintanya juga terlaknat. Demikian pula wasimah wal mutawasimah, yang ditato, mentato, dan yang minta ditatokan. Ini juru tatonya itu. Dan yang sekarang naudzubillah min dzalik, tato ini luar biasa. Sampai ada itu anak-anak pang itu sampai yang ditato ini matanya. Cuma ya Allah, kita saja kalau sakit mata malas sekali berobat. Ya tahu? Sakit berobat sakit mata. Lah ini mata sehat-sehat ditato cuma. Dan itu selamanya, itu sampai mati, akan dibawa mati itu ke akhirat. Tato semua. Ya. Dan bayangkan kulit hitam, tatonya warna biru segala macam, sehingga hasilnya sudah kayak orang kena penyakit cacar. Ya kalau orang barat tatonya kulit putih, tatonya warna-warni kan indah. Orang barat lah, Indonesia kulit ireng, tatonya yon ireng, wis kayak bekas borokan jemaah. Naudzubillah. Opo indah ya. Ini orang barat kulit putih, masya Allah. Ya enggak masya Allah sih. Tapi minimal lihat itu kan lumayan tuh jemaah. Gambar kembang ros ya, kembang mawar ya kan, orang barat. Lah kita kembang ros, tato hitam ireng. Wis kayak bekas bisul saja, ya, mohon maaf ini. Dan ini haram. Loh jemaah, terlaknat loh jemaah. Berarti selama belum tobat dan itu nempel di badan sampai mati, terus dilaknat oleh Allah, dijauhkan dari rahmat Allah. Tapi kalau tobat, walaupun tato masih ada, enggak masalah. Jadi tato itu kalau tobat enggak harus dibuang jemaah. Karena sudah sulit, nanti kalau buang akan semakin merusak jasadnya. Maka cukup tobat. Nah, sejak tobat itulah laknat diangkat, tidak lagi laknat dan diampuni oleh Allah asal tobat. Maka monggo ya anak-anak Pak, masih ada kesempatan untuk bertobat kepada Allah. Ya, walaupun nanti nggak harus dibuang, biarkan, karena memang bagaimana cuma ada yang sebadan, bagaimana mau buang sebadan pakai laser dan itu merusak. Sudah biar cukup tobat saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Nah, Ummu Yaqub marah-marah sama Abdul bin Mas'ud. Yani sembarangan melaknat ya. Allah melaknat. Yani mana dalilnya? Gitu maksudnya. Apa kata Abdul bin Mas'ud? Bagaimana aku tidak melaknat? Wa huwa mawjud fi kitabillah. Bagaimana tidak melaknat sementara dia tuh ada dalam Al-Qur'an. Yakni pentato yang ditato, pencukur alis yang cukur alis, itu ada dalam Quran. Subhanallah. Ummu Yaqub pulang ke rumah, cari-carinya, di ayat mana diharamkan tato, dilaknat tato. Baik lagi ke Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud mana? Da'wana, aku sudah baca semua Quran. Kata Abdullah bin Mas'ud, ada. Coba kalau kamu teliti, ada. Mana? Tidak ada. Ada. Coba tunjukkan. Lalu Abdullah bin Mas'ud baca surah Al-Hasyr ayat 7. Ini. Jadi ini dalil menunjukkan tato itu dilaknat. Wa ma atakumur rasul fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dilarang Rasul tinggalkan. Sementara dalam hadis Rasul melaknat. Dalam hadis. Berarti walaupun adanya dalam hadis tapi hakikatnya ada di mana? Hakikatnya di Quran. Kan Allah mengatakan apa yang dilarang Nabi tinggalkan. Sementara ada hadis.
Jadi walaupun cuma di dalam hadis, nggak ada di Quran, hakikatnya itu di Quran. Karena ayat ini dia Al-Hasyr ayat 7. Ya, ini luar biasa. Demikian pendalilan kecerdasan Abdullah bin Mas'ud dalam berdalil. Ya. Orang sampai mumet nyari-nyari, memang ndak ono nih teksnya tato dilaknat memang ndak ada. Tapi ini maknanya, apa yang dilarang oleh Rasul tinggalkan. Sementara Rasul dalam hadis melarang tato, bahkan menyebutkan laknat. Ya. Ini musim apa jemaah? Banyak yang musim hujan ya. Insyaallah berkah. Mudah-mudahan tidak banjir saja. Banyak di beberapa daerah banjir jemaah. Ya. Mudah-mudahan Allah menjaga. Tapi Kucur ini insyaallah daerah apa? Jarang banjir, Pak. Aman alhamdulillah, daerah lereng turun ke bawah. Yang bawah paling marahin orang Kucur paling. Baik, berikut wahadara Rabbuna Jalla wa Ala min mukhalafati sunnah. Dan Allah hadar, memperingatkan ya, dengan keras bagi orang yang menyelisihi sunnah. Subhanallah jemaah. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi." Maka hendaklah takut orang-orang yang menyelisihi an amri dari perintahnya, yakni an amri Rasul maknanya, kata Imam Ibnu Katsir. Yakni perintah Rasul. Apa? Takut dari apa? Dua. Satu, antusibahum fitnah. Yakni terkena fitnah. Apa fitnah maknanya? Apa maksud fitnah? Jemaah lihat kitab tafsir. Imam Ahmad, ya, Imam Ibnu Katsir juga menafsirkan, mengatakan yakni fitnah itu kesyirikan, kebid'ahan dan kemaksiatan. Yakni jatuh kepada kesesatan. Dan itu sudah kepastian. Orang menyelisih sunnah Rasul pasti sesat, jatuh kepada kebid'ahan. Ya, lebih parah lagi nanti jatuh kepada kekufuran, kesyirikan. Itu satu di dunia. Di akhirat bagaimana? Yusibahum adzabun alim, atau ditimpa azab yang pedih, alim. Allah mensifati azab itu syadid, dahsyat, ya, dan alim, yaitu pedih. Nah, ini satu peringatan keras dari Allah bagi yang menyelisihi sunnah. Wa qala ta'ala, ayat yang lain yang menunjukkan ancaman, ya, peringatan keras dari orang yang mendurhakai Rasul, menyelisih Rasul. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, "Wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina." Siapa yang memaksiati Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Ini konsekuensi. Yang menyelisih sunnah, menyelisih Rasul, pasti jatuh kepada kesesatan. Ya. Baik. Yang menarik jemaah, di surah Al-Ahzab ayat 66 sampai 67, dua ayat. Yaitu penyesalan orang-orang yang sesat, yang telah mengikuti dai-dai sesat. Jadi disebutkan dalam hadis ada dai, ustadz, kiai yang menyeru ke pintu neraka jahanam. Nah, ustadz ini tidak ngajak berzina. Kiai ini bukan ngajak untuk minum khamr, bukan. Yani menyeru kepada pintu neraka jahanam itu, tapi mengajak beribadah, mengajak agama, namun pada kesesatan, pada penyimpangan. Ini yang disebut dengan ulama ussu namanya. Ulama ussu, ulama-ulama yang buruk yang mengajak kepada kesesatan dan dalihnya agama. Ya, ini masalahnya jemaah. Ini kalau diajak berzina nggak laku. Orang tahu zina itu tidak boleh, tapi diajak kepada kesesatan, diajak kepada kesyirikan, banyak yang mau. Banyak yang mau diajak kepada kebid'ahan. Ya. Perhatikan penyesalan orang-orang yang ikut-ikutan dalam kesesatan di akhirat. Mereka sampai mendoakan apa? Ya Allah, timpakan 2 kali lipat azabnya tuh sama orang yang ngajak kami sesat. Sampai gitu. Antum baca ayat itu ya, Al-Ahzab 66, 67, 68-nya. Baik. Kita baca, wa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, "Yauma tuqallabu wujuhuhum finnar." Dan pada hari mereka itu wajahnya dibolak-balikan
dibakar dalam api neraka. Kayak sate kan dibolak-baliknya. Yaqulun, mereka mengatakan, ya laitana, duhai nasib sial kami, ya. Ini ya laitana itu mereka mencela diri mereka sendiri. Duhai nasib sial kami, ata'nallaha wa ata'nar rasula. Seandainya kami mentaati Allah, mentaati Rasul, mengikuti sunnah, itu maknanya. Wa qalu, dan mereka mengatakan, Rabbana inna ta'na sadatana, wahai Allah, kami telah salah mengikuti sadatana wa kubara'ana, tokoh-tokoh kami, ustaz-ustaz kami, kiai-kiai kami, fa'adalluna sabila, yang mereka telah menyesatkan kami dari jalan yang lurus. Oh, jamaah Quran ini sudah jelas sekali sebenarnya, ya, sudah sangat jelas sekali. Cuman manusia ini banyak terjatuh kepada penyimpangan lawannya dari sesuatu yang sudah Allah jelaskan dengan gamblang dalam Quran. Seperti hal-hal semacam ini. Makanya Syekh Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahab punya kitab namanya Al-Usulus Sittah. yakni 6 pokok prinsip agama yang ini semua jelas gamblang disebutkan di Quran, tapi manusia banyak yang jatuh pada kesalahan. Di antaranya tentang tauhid, tentang syirik, tentang persatuan wajibnya nggak boleh berpecah belah dalam agama, tentang wajibnya mentaati pemimpin. Ini kan sudah jelas-jelas ini dalam agama, tapi banyak manusia yang jatuh kepada kesyirikan. Sampai-sampai yang menjadi sangat-sangat kita ini miris adalah yang jatuh kepada kesyirikan itu mereka baik baca Quran, bahkan hafal, bahkan mungkin sudah hafal 30 juz Al-Quran dengan fasihnya baca Quran, tapi jatuh kepada kesyirikan. Ini menunjukkan bahwa Quran tidak diperdalami, tidak ditadaburi, tidak dipahami kandungan maknanya, hanya cukup ritual bacaan saja, lomba khatam-khataman saja. Bukan tidak boleh, ini bagus, targetkan memang khatam. Tapi salah besar kalau Quran sekadar jadikan ritual bacaan. Orang mati baca Quran, pindah rumah baca Quran, dagang usaha baru baca Quran, panggil ustaznya di rumah baca Quran, di kuburan baca Quran. Sehingga Quran hanya jadi ritual bacaan. Mereka berlomba-lomba untuk mempelajari tilawah Quran sampai fasih, qiraah sab'ah, qiraah asyrah, qiraah macam-macam, Masya Allah, fasih, makharijul hurufnya luar biasa. Oh, Masya Allah, fasih luar biasa, tapi jatuh pada kesyirikan. Tidak boleh begitu, harus pahami, ya. Baik. Wa qala ta'ala, yang lain ayat-ayat Quran terakhir ini pendalilannya banyak jemaah. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid. Ini surah An-Nisa jemaah ayat 42. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah minta dibacakan kepada beliau kepada Ibnu Mas'ud. Nah, Ibnu Mas'ud itu orang sahabat yang baik baca Qur'annya. Dan kita juga boleh demikian. Kan Nabi mengatakan kepada Abdul bin Mas'ud, wahai Abdul bin Mas'ud, kata Nabi, bacakanlah Quran untukku. Jadi kau baca, aku dengar, aku ingin mendengar. Kata Ibnu Mas'ud, ya Rasul, bukannya Quran turun kepadamu, ngapain dengar dari saya? Kata Nabi, aku ingin dengar dari orang lain. Dengar, bacalah, dibaca. Lalu sampailah pada surah An-Nisa ayat 42 ini. Yani Abdul bin Mas'ud baca surah Nisa jemaah. Pada sampai ayat ini, fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Sampai sini Nabi terurai air matanya, nangis beliau jemaah. Tidak kuat mendengar ayat ini. Yaitu apa firman Allah di sini? Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid. Maka bagaimana kamu nanti kalau kami datangkan tiap-tiap umat membawa saksinya. Wajibna bika, dan kami datangkan engkau Muhammad ala haula'i syahida, untuk menjadi saksi bagi umatmu. Bagaimana nanti kamu akan jadikan saksi wahai Muhammad? Oh, Nabi menangis, gemetar jemaah. Lalu kata Nabi kepada Abdul Mas'ud ketika sampai di ayat ini, kata Nabi apa? Hasbuk, hasbuk. Cukup wahai Abdullah bin Mas'ud, cukup, kata Nabi. Nah, di sini menunjukkan kalau selesai baca Quran tidak perlu shadaqallahul azim. Tidak ada. Pensyariatan itu tidak ada.
Jadi orang Islam kalau selesai baca Quran tidak usah membaca Shadaqallahul Adzim karena tidak ada dalilnya, karena itu kan ibadah, itu zikir. Justru yang ada adalah membaca doa kafaratul majlis yang ada. Adapun baca Shadaqallahul Adzim tidak disyariatkan. Sebagian ulama menghukumi bid'ah karena tidak disyariatkan, tidak ada dalil. Kalau bahkan yang ada justru sebaliknya, Nabi mengatakan hasbuk, hasbuk, dan Ibnu Mas'ud tidak mengatakan Shadaqallahul Adzim, tidak juga. Ini Nabi menangis ketika mendengar ayat Quran dibacakan oleh orang lain. Kita juga boleh coba. Kalau kita punya saudara ya bagus baca Qurannya, boleh. Ya akhi, tolong bacakan ayat, ya akhi, baca surat ini. Boleh. Dan yang diminta jangan bakhil. Jangan bakhil. Oh jorek suara emasku eman. Jangan baca, berpahala. Baik. Yauma idzi yawaddul ladzina, terusannya ayat apa? Yauma idzi yawaddul ladzina kafaru wa asaw rasula. Ya. Pada hari kiamat nanti itu orang-orang kafir dan orang-orang yang bermaksiat kepada Rasul itu yawaddu, berkeinginan, ya. Berkeinginan law tusawwa bihimul ard wala yaktumunallah haditha. Kalau seandainya mereka dikubur dasar bumi, ya, dan yakni mereka ini tidak dibongkar rahasianya gitu oleh Allah. Ya, ini menunjukkan penyesalan orang-orang kafir yang memaksiati Rasul juga, bagaimana nasib mereka di akhirat karena tidak mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Selesai. Ini dalil dari Al-Quran yang menunjukkan tentang wajibnya kita berpegang teguh dengan sunnah, mengagungkan sunnah, ya, dan menyebarkannya di tengah-tengah manusia. Makanya para jamaah, kalau kita diajari oleh Nabi atau Nabi mengajarkan kepada kita berbagai macam doa-doa yang berbeda-beda, tapi dibaca pada suatu amalan, contoh dzikir setelah sholat, ya jemaah, atau dzikir istiftah, maka itu caranya kita baca semuanya dengan bergantian. Kalau tidak mungkin dalam satu waktu, baca bergantian. Karena dengan ini berarti kita telah menghidupkan sunnah. Tapi kalau kita baca istiftah dari dulu sampai mati, wajah itu tok saja yang kita baca, berarti kita tidak menghidupkan bacaan lain yang sahih dari Nabi. Jadi kalau ini tuh bukan diperdebatkan. Ya, tapi justru kita ini kalau bacaan-bacaan yang beraneka ragam itu semuanya benar dari Nabi, baca semuanya. Jangan dijadikan tanda aliran seseorang. Oh, yang baca wajah itu berarti alirannya itu, yang baca ulama bait-bait ini alirannya lain. Oh begitu, semuanya sahih dari Nabi, baca semua. Giliran satu-satu. Hari ini baca itu, sholat isya misalnya baca wajah itu, nanti sholat subuh baca subhanakallahumma bihamdika tabarakallahu, nanti sholat apa baca Allahumma ba'id baini, dan seterusnya. Karena kita bentuk menghidupkan sunnah. Di antara keutamaan jemaah memelihara jenggot adalah ketika jenggot ini ditampakkan. Kan jenggot ini nampak. Nah, orang yang melihara jenggot lalu tampak, berarti dia telah menyebarkan apa ke tengah-tengah manusia? Sunnah, termasuk celana cingkrang. Karena ini adalah bagian dari petunjuk Nabi. Nabi larang pakai pakaian di bawah mata kaki dan hukumnya haram, terancam neraka jahanam. Nabi mengatakan ma asfala minal ka'baini minal izari fa finnar. Kain mana saja yang di bawah mata kaki maka di neraka tempatnya. Kalau sombong lebih berat lagi dosanya. Kalau sombong, kalau tidak sombong neraka. Ini kan kalau orang mengamalkan ini berarti telah menyebarkan sunnah di tengah-tengah manusia, ya. Dan itu kadang kita tidak berpikir itu. Ketika kita berjenggot dan terlihat sama orang, kita sedang menyebarkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, yang kedua, al-tsani wal adillatu minas sunnati ala ta'dimi sunnah tamassuki biha. Dalil-dalil sekarang dari sunnah, dari hadis-hadis Nabi yang sahih yang menunjukkan pengagungan sunnah dan berpegang teguhnya kepada sunnah. Yang pertama, hadis dari Al-Irbad bin Sariyah. Anil Irbad bin Sariyah, dari Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu qala, dia berkata, wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul memberi wejangan kepada kami
mau'izatan balighatan, dengan wejangan yang demikian atau nasihat, ya. Apa? Nasihat, wejangan, atau apa lagi? Nasihat, wejangan, apa lagi? Ya wis, semacam itu maknanya. Dengan nasihat yang balighatan, yang mendalam sekali. Yang nasihat itu ya membuat wajalat minhal qulub. Ya. Yang membuat hati takut bergetar. Itu wajilat itu takut. Wajilat minhal qulub wa dharafat minhal uyun, yang membuat air mata menangis. Nasihat Nabi ini. Lalu faqulna, maka kami, kata Al-Irbad bin Sariyah, ya Rasulullah, kami katakan, wahai Rasulullah, ka'annaha mau'izatan muwaddi'in. Wahai Rasul, seolah-olah ini adalah wasiat atau nasihat perpisahan. Seolah-olah. Fa usina, maka nasihatilah kami wahai Rasulullah. Nah, Nabi akhirnya memberikan nasihat dan memberikan, maksudnya wasiat. Perhatikan wasiat Nabi ini, karena ini wasiat beliau. Wasiat itu perkara yang penting yang disampaikan beliau di akhir hayat. Kata beliau apa? Usikum bitaqwallahi azza wa jalla was-sam'i wa ta'ah. Azan? Baik. Ya, azan dulu, kita baca dari ayat ini, dari hadis ini insyaallah. Monggo azan dulu. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, thumma amma ba'd. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, tolong dihitung ya dalilnya kalau dari sunnah, satu hadis Al-Irbad bin Sariyah ini. Ya. Baik. Apa wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Beliau mengatakan, usikum bi taqwallahi azza wa jalla was-sam'i wa ta'ah wa in ta'ammar alaikum abdun. Aku wasiatkan kalian, kata Nabi, untuk bertakwa kepada Allah.
Yang pertama. Yang kedua, aku wasiatkan kalian untuk mendengar dan taat kepada pemerintah, pemimpin. Walaupun yang memimpin kalian itu seorang budak yang rendah derajatnya sebagai manusia, tapi kalau sudah menjadi pemimpin menjadi mulia derajatnya. Maka para jemaah, pemimpin itu kedudukannya memang Allah muliakan. Karena subhanallah, dengan sebab pemimpinlah kehidupan menjadi tertib, negeri menjadi tenang, aman dengan adanya pemimpin, pemerintah. Ya. Apalagi pemerintah yang melaksanakan syariat Islam, dia akan menegakkan had, menegakkan hudud, ya, potong tangan, hukum bunuh, hukum rajam dan semisal, sehingga akan menjadi semakin berkah kehidupan. Apa sebabnya atau wasilahnya? Pemimpin. Maka pemimpin itu merupakan rahmat, nikmat dari Allah adanya pemimpin. Hatta walaupun dolim, pemimpin dolim masih lumayan punya pemimpin kita, walaupun dolim, daripada hidup tanpa pemimpin seperti hidup di rimba yang liar. Ya, ini nikmat. Makanya Nabi dan Islam sangat memperhatikan terhadap pemimpin ini. Islam mewajibkan taat pemimpin, dan ketaatan pemimpin itu disebutkan oleh Allah setelah taat kepada Allah dan Rasul. Ya alladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Setelah menyebut taat kepada Allah dan kepada Rasul, baru taat kepada pemimpin. Ini kan luar biasa agungnya, yakni kedudukan pemimpin dalam Islam. Maka walaupun yang mimpin itu asalnya mungkin orang miskin, tapi naik jadi pemimpin, ya ini makna budak. Ini budak itu kan nggak punya martabat ya jemaah, rendah. Tapi kalau jadi pemimpin taati. Atau makna yang kedua, budak artinya budak itu tidak mungkin diangkat menjadi pemimpin kecuali dia jadi pemimpin dengan cara yang batil, dengan cara yang jahat, bisa jadi memberontak. Nah, budak ini jadi pemimpin walaupun dengan cara nanti memberontak, kalau sudah menguasai wajib tetap taati. Demikianlah para jemaah. Jadi setiap yang menguasai kita, ya, punya kekuatan, punya power, kita taati. Dan selama dia muslim. Jadi Nabi menggandengkan antara takwa kepada Allah dengan mentaati pemimpin di sini jemaah. Lalu Nabi menyebutkan tentang kejadian yang akan terjadi pada zaman kita ini sekarang. Kata beliau, wa innahu man ya'ish minkum, sesungguhnya siapa yang hidup di antara kalian nanti yakni sepeninggalku, maka fasayara ikhtilafan katsira, dia akan mendapati banyak perpecahan. Dan ini kenyataan. Dan dengan berpecah belahnya kaum muslimin ini menunjukkan bukti mukjizatnya Nabi Muhammad terbukti. Kalau tidak berpecah belah kaum muslimin, berarti Nabi Muhammad tidak terbukti mukjizat berita ini. Justru dengan begini kita menjadi tahu. Tapi bukan berarti kita sabar dengan perpecahan. Tidak boleh. Harus bersatu. Nah, cuman tolak ukurnya apa? Tolak ukurnya berpedoman bersatu itu di atas kitab dan sunnah. Lihat di sini, perhatikan. Maka ketika terjadi perpecahan, kata Nabi solusinya fa'alaikum bisunnati wa sunnati ay tariqati, maknanya. Maka berpegang teguhlah dengan sunnahku atau jalanku, wa sunnatil khulafaur rasyidin al-mahdiyyin, dan sunnahnya khalifah yang terpimpin yang mendapat petunjuk. Jelas ya? Jadi Nabi menyebutkan akan berpecah belah umat Islam, tapi Nabi tetap memberikan solusi. Jadi walaupun kita misalnya berjamaah hanya sendirian berpegang dengan sunnah, kita sudah dianggap bersatu. Karena rombongan kita itu Rasul dan para sahabat, bukan masalah manusia. Manusia kan ngajak kepada A, golongan B, golongan C, golongan terkotak-kotak umat ini sekarang. Akidah mereka pun memang berbeda-beda. Nah, kita jangan melo-melo kotak-kotakan ini. Tapi kita justru berpegang dengan sunnah walaupun sendirian. Sebab itulah makna jamaah. Al-jama'atu ma wafaqal haqqa walau kunta wahdaka. Jamaah artinya, kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, jamaah artinya engkau berpegang di atas kebenaran walaupun engkau sendirian. Ini makna jamaah. Lalu tamassaku biha, berpegang teguhlah dengan sunnahku dan sunnah khalifah tersebut, adu 'alaiha bin nawazid, dan bergigitlah dengan gigi geraham. Lalu Nabi mewanti-wanti, wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalah.
dan jauhi oleh kalian perkara yang diadakan dalam agama, karena setiap perkara baru dalam agama adalah kesesatan. Ini hadis pertama yang menunjukkan kita wajibnya berpegang teguh dengan sunnah. Saya baca hadis yang kedua saja jemaah. Nanti hadis ketiga ya, dan hadis keempat. Nah, cuma 4 hadisnya. Dan nanti ada kalam para sahabat, kita baca pertemuan berikut insyaallah. Saya baca sekarang satu hadis sebagai penutup, yaitu hadis Anas bin Malik. Yaqulu Anas berkata radhiyallahu anhu, jaa salah satu rahtin ila buyutin Nabi. Ada 3 orang sahabat datang kepada atau ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yas'aluna an ibadatihi. Mereka bertanya tentang bagaimana ibadahnya Rasul. Ini Rasul itu bagaimana ibadahnya di rumahnya. Falamma akhbaru, ketika diberitahukan, dalam riwayat Rasulnya enggak ada, yang memberitahukan adalah istrinya atau keluarganya Rasul. Ketika diberitahukan dari ibadah Rasul itu begini-begini ya, kalau di rumah, ka'annahum taqalluha. Mereka 3 orang ini seolah-olah menganggap enteng, yakni ibadah yang menganggap ringan. Loh kok, kan Rasul itu enggak sholat terus-terusan, kan kata Aisyah. Rasul enggak puasa terus-terusan, tapi bila puasa kadang ya berbuka. Rasul kan gitu. Nah, sahabat yang 3 ini sahabat yang memang ada pemikiran menyimpangnya, itu pemikiran apa? Gulu, berlebihan. Menganggap remeh ibadahnya Rasul. Maksud remeh itu sedikit. Maka mereka pun mengatakan, qalu wa aina nahnu min nabi sallallahu alaihi wasallam qad ghafara lahu ma taqaddama min wa ma ta'akhkhar. Ya. Yani kita sekarang dibandingkan Nabi ini seperti apa? Sementara Nabi, ya kalau kita ini siapa gitu. Sementara Nabi kan dosanya telah diampuni oleh Allah bagi yang lalu ataupun yang akan datang. Artinya, walaupun Nabi Muhammad ibadahnya sedikit, tapi kan beliau sudah diampuni oleh Allah dosa-dosanya. Lah kita, jadi kalau kita seperti Nabi, jangan. Kita harus lebih dari Nabi. Itu maknanya. Paham maknanya orang 3 orang ini? Jadi kalau kita jangan, kalau kita harus lebih. Karena kalau kita kan gak dijamin oleh Allah. Nek Nabi masuk ibadahnya kurang, itu sudah dijamin oleh Allah. Nek kita jangan, harus lebih kalau kita. Akhirnya yang satu dari mereka mengatakan, faqala ahaduhum ama ana fa ini usuli laila abada. Oh, kalau gitu ya wis, saya akan sholat tahajud selama-lamanya, terus-terusan, tidak pernah henti saya itu. Yang satu lagi mengatakan apa? Ana asumu dahra la uftir. Kalau gitu saya akan puasa tiap hari, enggak akan buka. Mantap kan? Mantap. Inilah yang disebut bid'ah itu begini jemaah. Ya. Terus yang ketiga gimana? Oh, nek saya ya wis, ana a'tazilu nisa fala atajawwaju abadan. Wis nek saya supaya mantap ibadah saya melebihi Nabi, nek saya wis ndak kawin. Nek Nabi kan kawin, saya ndak kawin. Wis saya mau menjomblo selamanya. Lalu kedengaran oleh Nabi jemaah. Dan mereka sahabat-sahabat itu tujuannya apa? Baik apa tujuan buruk? Jemaah? Tujuannya baik, niatnya baik. Maka kaedahnya niat baik tok dak cukup. Jangan dibalik kaedah yang batil, ya sing penting niate. Ini kaedah yang rusak. Bin buruk bin busuk. Kaedah sing penting niate. Ini kaedah yang paling rusak jemaah. Dan ini sebab bid'ah ini dengan kaidah ini. Contoh jemaah. Contoh. Ada orang yang naik lompat ke jendelanya janda. Lalu ente zina sama janda. Apa sing penting kan niate. Aku niate menghibur janda kesepian. Lah, yang penting kan niate ya jemaah. Jadi zina dengan janda niatnya apa? Menghibur karena janda ini mesakne kesepian. Maka tak hibur. Lah kan niate. Kenapa ente nyolong? Alah sing penting niate. Aku kan nyolong demi menafkahi anak istri. Ini rusak sekali. Makanya ente kenapa melakukan ini bid'ah? Sing penting niate Ustaz. Akhirnya bid'ah sing penting niate.
Sekarang dibalik ya, niat baik tok tidak cukup. Kalau tidak sesuai dengan tuntunan, niat baik saja tidak cukup. Lihat sahabat, 3 orang sahabat ini, niatnya baik apa tidak? Baik jemaah. Baik. Wa ma aradu ilal khair. Mereka tidak menginginkan kecuali kebaikan. Falamma jaa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi datang, wa akhbaru dan dikabarkan kepada Nabi bi khabarihim ya, yakni kabar tentang mereka tadi yang 3 orang. Qala, maka Nabi panggil orang ini lalu Nabi tanya, antumul ladzina qultum kada wa kada? Kalian yang 3 orang sini, apakah kamu betul yang ngomong begini dan begitu tadi? Yang satu saya sholat terus-terusan, yang satu puasa, yang satu tidak mau kawin. Kata yang 3 ini, ya tentu ngaku tuh cuma. Lalu kata Nabi, perhatikan jawaban Nabi cuma. Amma wallahi inni la akhsyakum lillah wa atqakum lah. Adapun aku, demi Allah kata Nabi, aku adalah manusia yang paling takut kepada Allah daripada kalian, dan aku manusia yang paling bertakwa di antara kalian. Ini Nabi bukan sombong ini, untuk menguatkan gitu loh. Aku saja orang yang super takwa, ibadahku begini, ya kalian harus ittiba kepadaku. Itu maknanya. Perhatikan kata Nabi. Walakinni asumu uftir. Tapi saya, walaupun saya manusia super takwa, tapi saya puasa, tapi saya juga buka. Jadi enggak puasa tiap hari enggak. Wa usalli wa arqud, saya salat tahajud tapi saya juga tidur. Wa tazawwajun nisa, dan saya pun kawin sama perempuan saya juga kata Nabi. Maka faman raghiba an sunnati falaysa minni. Maka siapa yang tidak suka dengan sunnahku ini, cara ibadahku seperti ini, maka dia bukan golonganku. Nah, coba. Maka beragama itu jangan pakai perasaan, jangan pakai sing penting banyak, sing penting melakukan, sing penting niatnya apik, tapi ibadah ini dasarnya harus ikhlas dan ittiba kepada sunnah. Ya, tapi nanti akan ada hadis yang lain dan ada kalam dari para sahabat tentang masalah ini insyaallah. Dan insyaallah untuk pekan kelima jemaah kita sudah punya kitab, namanya kitab Sifatus Sholatin Nabi karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin yang kita akan bahas yakni bab tata cara salatnya. Karena Syekh Utsaimin di situ ada sekitar belasan bab, belasan pasal ya tentang hukum salat, makna salat, kedudukan salat dan semisal, lalu ada bab tentang tata cara salat. Nah, kita akan kaji nanti itu, kita akan baca ya, setiap pekan kelima. Tapi nek lima dalam berapa pertemuan dalam 1 tahun? Yani berapa lagi ketemu 5 lagi? 3 bulan sekali. Ya kesuwen tuh ya, nek 3 bulan ya kelalen. Wis apa yang penting ada variasi lah. Ya. Saya juga nggak mau ngambil jatah kitab ini. Ini juga kitab supaya kita banyak faedah insyaallah. Baik, semoga bermanfaat. Ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.